Laut Bercerita, sebuah novel oleh Leila Salika Chudori. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Chudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000-an, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dari kebingasan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya, seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Ananta Thoer yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wiranesa. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menantang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan, kemudian itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung dengan baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama, sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka. Belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan,
Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pecat, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka, hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex, sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas di tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal Bungurasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pecat. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani bersama teman-teman yang lain menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok yang tidak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Mas, dan Gala dan Norendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penyulikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentungkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa berubah. Sejak Laut kuliah di Yogyakarta, ia dengan bapak, ibu, dan Asmara, adik Laut, semakin jarang berkumpul bersama. Oleh sebab itu, bapaknya memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari bersama untuk keluarga mereka. Tidak boleh ada yang mengganggu. Saat makan malam adalah hal yang paling menarik, bisa dikatakan menjadi sebuah ritual bagi mereka. Di sana adanya kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Tak hanya itu, novel Laut Bercerita juga menyisipkan kisah antara Laut dengan kegiatan kuliahnya, yakni sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris. Laut memang aktif di organisasi Winatra itu, tetapi dirinya tidak lupa akan pelajaran kuliahnya. Hal itu terbukti bahwa dia masih menyusun skripsi dan dapat menuntaskannya. Di bagian kedua dalam novel Laut Bercerita, Asmara, adik Laut, yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara dengan Laut, mereka memiliki visi yang saling berjauhan, yang mana adiknya lebih menaruh minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepatnya 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melaksanakan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukan. Ibu yang menyiapkan makanan serta bapak yang mengambil piring untuk wadah makan mereka. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut.
berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Mereka semua tidak tahu tulang siapakah itu. Akan tetapi Asmara tidak menaruh harapan bahwa itu tulang kakaknya, sebab ia yakin Laut tidak akan pulang dan kembali.